Anak muda harus tahu fakta ini. Belum lama ini telah digelar konferensi tingkat tinggi negara ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang mempertemukan para pemimpin negara se-Asia Tenggara. Pemimpin negara yang hadir diantaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Brunei Darussalam, Presiden Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Timur Leste sebagai observer. Dengan dua negara pemimpinnya yang tidak hadir, Thailand absen karena alasan pemilu dan Myanmar karena konflik yang masih berkepanjangan di sana. Dalam konferensi ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya ASEAN untuk memperkuat persatuan negara-negara di ASEAN dalam perannya sebagai pemain sentral dalam perdamaian dan pertumbuhan dunia dengan asetnya sebagai epicentrum of growth, pusat pertumbuhan. Dipilihnya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah kegiatan ini tidak terlepas dari upaya Presiden Joko Widodo dalam membangun dan memperkenalkan Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata kelas dunia dengan kekayaan dan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki. Sebelumnya, daerah Labuan Bajo telah menjadi inspirasi pembuatan film Avatar 2 bertajuk The Way of Water yang disutradarai oleh James Cameron. There are the sea people in Indonesia that live on stilted homes and live on rafts and so on. We looked at things like that, and we see a couple of different villages in the Way of Water that use an architecture that uses the local trees. Dalam film tersebut memuat kebiasaan masyarakat suku Bajo yang bermukim di wilayah pesisir pantai yang handal dalam menyelam serta menggantungkan hidupnya di laut. Hal ini sontak membuat Labuan Bajo semakin dikenal oleh dunia internasional. Secara umum, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan daerah ini sudah sejak lama telah menjadi sentra sekaligus lumbung perikanan laut di wilayah Indonesia bagian timur, dengan ditunjang oleh potensi perikanan payau dan air tawarnya. Selain itu, pengembangan di wilayah darat dengan potensi perikanan budidayanya masih sangat luas. Tercatat lahan air tawar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih mencapai 51.870 hektar yang tersebar di 22 kabupaten kota. Kedepannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan kualitas produk perikanan, serta mengembangkan industri dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan daerah tersebut. Selain itu, Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 491.000 ton per tahun dengan luas lahan budidaya laut mencapai 57.412 hektar. Di samping itu, NTT juga mempunyai lahan potensial untuk budidaya air payau sebesar 35.455 hektar. Potensi daerah ini jika dikelola dengan baik akan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama wisata bahari dunia dan pemain ekonomi biru atau blue economy dunia. Salam pejuang pangan Indonesia.